Video ini video part 2 tentang saham SMSM. Video ini sedikit tentang pandangan saya tentang SMSM, ya, prospek sedikit aja. Dan yang paling inti video ini adalah tentang bagaimana resiko dan keuntungan jika ngehold saham SMSM atau baru beli sekarang tapi niat ngehold, rela ngehold, ikhlas ngehold sampai 2024, sampai di mana dia akhirnya bagian dividen untuk keuntungan tahun 2023. Buat Anda yang mau tahu prolog ya, jadi mau kasih tahu aja, tiga kriteria layak atau enggaknya suatu saham di invest itu dilihat dari 3. Fundamentalnya gimana, mewah apa enggak, valuasinya gimana, murah apa enggak, prospeknya gimana, cerah apa enggak. Nah, soal fundamentalnya mewah apa enggak, valuasinya murah apa enggak, itu udah dibahas di video SMSM yang part 1. Jadi kalau Anda sekarang baru nonton yang part 2, Anda bisa ke channel Saham Nyantai, terus cari aja SMSM search. Ya, cari yang ya tanggal-tanggal sebelum video ini diupload, di situ dibahas SMSM part 1. Oke. Kita masuk ke tadi tentang kalau sampai ngehold 2024. Jadi secara prospek dia ini sektornya suku cadang otomotif. Ya. Suku cadang otomotif mobil, ya. Namanya mobil, ada yang harus diganti, ada yang rusak, ada yang diganti. Jadi secara karakter bisnisnya dia ini pembelian berulang, ya, atau kalau bahasa Inggrisnya recurring. Jadi pembelian berulang. Sama kayak kalau produk kayak kosmetik lah. Kosmetik kan nggak jualan sekali, ya. Kalau jaket mungkin jualan sekali, habis itu pembelinya beli jaket lagi kapan tahu, ya, mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tapi kalau kosmetik hitungan bulan, kosmetiknya habis beli lagi, ya. Nah, sama si SMSM ini suku cadang otomotif mobil, ya. Jadi dia pembeliannya recurring, berulang. Ya, kalau Anda punya mobil, ada aksesoris yang nggak diganti, ya rusak lah, harus dibeli. Jadi secara karakter bisnisnya agak enak, agak aman, ya, karena pembelian berulang. Nah, kalau mungkin Anda ada yang agak mengkhawatirkan, ya, itu adalah dari segi kan nanti ada mobil listrik gitu kan. Gimana tuh? Ini kan si SMSM ini jualnya mobil biasa. Ada 2 pemikiran yang bisa untuk membahas itu. 1, mobil listrik itu masih lama. Maksudnya masih lama tuh maksudnya gini. Oke, katakanlah mobil listrik udah ada gitu ya. Tapi kan nggak langsung jebret gitu aja. Maksudnya kayak gini. Sama kayak misalkan di saham batu bara gitu ya. Berita-berita kan, wah, energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Iya, itu beritanya. Iya, itu niatnya. Iya, itu keinginan mulianya. Tapi apakah gampang diwujudin? Ya nggak juga, karena berhubungan sama duit. Pembangkit energi paling murah emang batu bara saat ini. Oke, mau pakai sinar mentari lah, sinar apalah yang lain-lain. Tapi kalau biayanya mahal, ya negara kan butuh duit juga. Kalau negara misalnya mahal nih, negara harus naikin terjadi inflasi. Emang nggak diamuk masa? Emang nggak masyarakat jadi pada meninggal kalau tiba-tiba biaya naik 100% atau 200%? Ya, jadi kadang-kadang emang keinginan itu, ya, idealisme itu kalah sama keadaan. Ya, batu bara pengennya bersih, batu bara pengennya ditinggalin, ya pengennya, ya kan. Tapi kalau itu yang paling murah, itu yang paling bisa dipakai sama masyarakat Indonesia, gimana dong? Pemerintah kalau nggak punya uang, ya gimana dong? Gitu ya. Nah, sama, ini ada mobil listrik, ada mobil biasa. Oh, gimana nih kalau ada mobil listrik, ntar SMSM gimana? 1, bisa jadi nanti SMSM jadi jualan juga suku cadang mobil listrik, ya. Bisa jadi 1. Masa dia nggak adaptasi sih? Ini kan perusahaan bukan baru keluar 1 tahun kemarin, udah lama gitu ya. Soal stok mungkin dia udah mulai ngurangin atau segala macam lah. Namanya perusahaan, kita percaya aja gitu ya, karena dia bukan baru dibuat gitu, udah lama. 1. Yang kedua, kalaupun si SMSM ini nggak adaptasi, misal nggak adaptasi, ya mobil juga tiba-tiba mobil listrik, ya sama kayak tadi, tiba-tiba misalkan mau ninggalin batu bara, ya banyak yang dipikirin. Pertama, harga mobil listrik di Indonesia murah apa mahal? Yang saya tahu mobil terendah kan kayak Agya, Ayla gitu-gitu ya. Nah, ini mobil listrik segitu nggak harganya? Enggak, setahu saya. Kebetulan saya punya mobil, enggak.
Apakah setara dengan Xenia Avanza? Saya nggak tahu juga. Apakah iya? Atau malah setaranya harga-harga Pajero Fortuner atau ke Alphard sekalian? Ya. Nah itu dari soal harga. Harga mempengaruhi lah. Kalau misalkan harga-harga Agia Ayla ya mungkin jadi laris manis. Tapi kalau harganya Xenia atau Avanza ya mungkin masih laris. Kalau harganya harga setara Fortuner, Pajero, ya Fortuner sama Pajero kan mahal. Jadi nggak akan laris-laris amat gitu, maksudnya kalau harganya mahal gitu si mobil listrik ini. Gitu ya. Dan ya tadi pom bensin kan kalau mobil biasa pom bensin. Nah, ini pom listriknya gimana? Jadi masih panjang lah ibaratnya, sama kayak mau tiba-tiba mau ganti jadi batu bara, mau ninggalin batu bara gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, itu jadi soal prospek bagi saya pribadi ya. Karena saya pebisnis, saya tahu bahwa si SMSM ini produknya recurring tuh sama kayak kosmetik itu enak banget gitu. Karena pasti pembeliannya nggak usah pakai promosi, nggak usah pakai kegiatan program A lah, program B ya, orang tetap aja beli ya, namanya dia dipakai mobilnya rusak ya mesti ganti lah, kalau enggak mobilnya lebih tambah rusak lagi gitu ya. Itu soal dari kegiatan bisnisnya, sektor bisnisnya. Sekarang dari soal keuangannya ya, fundamentalnya sebenarnya udah dibahas di part 1, yaitu Anda bisa cek ke part 1. Itu fundamentalnya baik-baik aja ya, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir, labanya juga ya. Terus juga dia rutin dan loyal bagi dividen ya, setahun 4 kali ya. Jadi ini kayak aman aja. Dan terakhir adalah hitung-hitungan. Mari kita hitung-hitungan. Ekuitas dari 19 ke 20 naik 9%, 20 ke 21 naik 11%, 21 ke 22 naik 15%. 22 ke 23 berapa nih naiknya? Ya, saya pakai rata-rata aja ya, 11,5. Sebenarnya kalau ditanya ke saya, kalau ngeliat trennya kayak gini, saya pengennya sih di sini 17 atau 18 sebenarnya. Tapi ya kita pakai aja rata-rata biar ya dikurangin dari ekspektasi. Soalnya kan ini 9 terus naik ke 11, 11 ke 15. Ya 15 masa nggak naik lagi gitu ya. Tapi kita pakai aja rata-rata, oke? Terus nah ini yang menurut saya kenapa saya udah beli PBSA, saya beli SMSM. SMSM saya nggak baru beli sekarang ya. Jadi dari tahun lalu saya udah pegang SMSM dan berencana untuk lanjut ngehold lagi, karena ini lagi nih saya bahkan mau nambah lagi karena ini nih si pembahasan book value ini. Jadi katakanlah kita pengen tahu nih, ini kan kita investor, katakanlah kita pengen tahu kira-kira kalau ternyata jatuh tuh SMSM ke berapa sih gitu ya. Kita pakai aja PBV terendah selama 4 tahun terakhir di rata-rata. Nah 2019 dia PBV-nya sempat 4,13, terus 2020 3,2, 2021 3,07, 2022 2,78. Nah sekarang kita katakanlah 2,78 ya. Jadi si SMSM ini kalau misalkan PBV untuk tahun 2023 2,78 aja itu di 1559 atau setara sama sekarang ya. Jadi kurang lebih SMSM di harga 1545 itu PBV terendah selama 4 tahun terakhir, yaitu PBV-nya si tahun 2022. Jadi kalau ini udah setara ya, udah setara, menurut saya udah nggak ada resiko, kayak udah di harga paling bawahnya gitu. Menurut saya loh ya, karena di 2019 dia PBV-nya 4, 2020 3,22, di 2021 3, di 2022 2,7. Nah, mungkin ada bilang gini, ya itu dia turun terus tuh PBV-nya 4 tahun terakhir gitu. Anda misalkan bilang gitu, ya mungkin di sini lanjut turun. Ya benar juga, pikiran kayak gitu benar juga. Cuman persoalannya adalah PBV-nya turun, performanya nggak turun. Jadi sebenarnya ya bagus lah. PBV-nya makin turun nih, makin murah harganya. Keuangannya nggak makin turun, makin naik. Yang ada ekuitasnya makin membesar, labanya makin membesar. Lah terus turunnya kan berarti keuntungan dong. Nah, dan terus turunnya berapa ya sekarang? Kalau di sekarang sih lagi di terendahnya di 2,78 ya. 1545, 1559 ya, beda tipis. Jadi kayak menurut saya ini kayak hampir bottomnya gitu, hampir paling bawahnya gitu ya. Gitu menurut saya ya. Terus mari kita ke bagian labanya ceritanya tahun depan kita pakai yang terendah aja 28% lagi. Dan DPR-nya 64%. Oke. Lihat ke sini.
Kalau sampai rela sampai 2024 bagiin dividen keuntungan 2023, maka resiko ngeholdnya masih positif, masih nggak ada ya. Sedangkan yang agak hampir pasti dapatnya itu 10,68%. Ada masukin 100 juta nih ke SMSM di harga 1545, sampai 2 tahun lagi itu dapat 10%. Sedangkan dari resikonya penurunan harganya nggak ada kalau pakai acuan PBV 2,78. Kalau Anda merasa bisa aja dia turun ke 2,6 misalkan, oke, kalau 2,6 jadi 5,6. Resiko harga ya, jadi resiko tuh ada 3 kemungkinan. Satu, nggak pernah nyampe turun sampai 5,6% harganya. Kedua, pernah nanti akan terjadi ke turun 5,6%. Yang ketiga, turun lebih parah. Nah, makanya untuk tahu itu, maka kita ambil PBV terendah selama 4 tahun terakhir. Nah, tapi selama 4 tahun terakhir PBV terendahnya 2,78, di mana itu adalah harga sekarang. Jadi hanya kalau Anda percaya SMSM turun lebih parah lagi, misalkan 2,6 atau 2,5, maka baru nih bisa dibilang resikonya ada sekitar segini. Itu dari segi resiko, tapi dari segi returnnya, dari dividennya yang udah agak hampir pasti dapat 10,68%. Kalau kita lihat jadwalnya, ya, jadwal bagi sejarah dia bagi dividen ya, X date-nya itu per tahun, ini kan Mei, Agustus, September, November. Berarti sampai November 2024 Anda dapat return 10%. Ini dari sekarang nih 3 April 2023 Anda ngehold sampai November 2024 Anda dapat 10%. Anda masukin 100 juta, Anda dapat 10%, dapat 10 juta. 100 juta yang masih utuh dapat 10%, dapat 10 juta. Dan selama ngehold itu resiko harga turunnya cuma 5,6% minusnya. Itu juga kalau kejadian, karena itu adalah PBV 2,6. Kalau PBV terendah selama 4 tahun terakhir di 2,78, yaitu di harga sekarang. Jadi saya balikin ke Anda, mau beli SMSM, mau lanjut ngehold, saya balikin ke Anda. Oke, sebagai penutup saya punya bocoran 3 saham yang like invest, yang fundamentalnya mewah kayak SMSM. Valuasinya masih murah. Kalau SMSM tadi kalau untuk jangka pendek udah nggak murah, dan prospeknya cerah bagi saya. Silakan Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Anda akan dapat bocoran 3 saham ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.